Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat-ayat yang tersisa dari surat At-Tur, ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-29, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Dan berilah peringatan, sungguhnya engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu bukanlah seorang dukun, bukan juga orang yang gila. Apakah mereka berkata engkau adalah syair, seorang penyair, natarabbasu bi raibal manun, yang kami menantikan kapan datang waktu sang syair pun akan meninggal. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah wahai Muhammad, silakan menunggu, aku pun juga bersama kalian sedang menunggu. Ini ayat-ayat tentang penetapan an-nubuwah, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita singgung di awal pengajian kita semalam bahwasanya topik yang sering diangkat oleh surat-surat Makkiyah adalah pembahasan tiga perkara, yaitu pertama, penetapan adanya hari kiamat yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, penetapan bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, dan penetapan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga poin besar yang menjadi isu orang-orang kafir Quraisy tatkala itu yang mereka ingkari. Nah, ayat ini pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah, berilah peringatan wahai Muhammad, ya. Tazkir artinya memberi peringatan, ya. Kalau orang-orang beriman saja terkadang lalai, ya, karena sifat manusia adalah lupa, maka perlu diberi peringatan, ya, dan Al-Qur'an isinya demikian. Terkadang berulang-ulang untuk memberi peringatan karena sifat manusia adalah suka lupa. Apalagi orang kafir, ya, mereka sangat butuh untuk diberi peringatan, ya. Diulang-ulang diberitahu, siapa tahu ada satu titik di mana mereka akan sadar dapat hidayah, ya. Tetapi Nabi tidak boleh berhenti untuk memberi peringatan mereka. Kata Allah, fadzakir, teruslah beri peringatan kepada mereka. Sungguhnya engkau dengan nikmat Rabbmu bukanlah seorang dukun, bukan juga seorang gila, bukan juga seorang penyair. Inilah tiga yang dituduhkan kepada Nabi. Sebagian mereka bingung, Nabi ini mau kita tuduh siapa? Orang-orang Quraisy berkumpul, maka ada yang mengatakan, katakanlah dia dukun. Ada lagi yang berkata, katakanlah dia orang gila. Ada lagi yang mengatakan, katakanlah penyair, ya. Jadi mereka sendiri khilaf tentang tuduhan apa yang pas buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dikatakan dukun, kadang dikatakan orang gila, dan kadang dikatakan sebagai penyair, ya. Dan ketiga-tiganya tidak benar, maka Allah bantah itu semua. Engkau bukanlah seorang dukun. Nabi tidak pernah praktek dukun, ya. Nabi tidak pernah praktek dukun. Nabi tidak pernah was-was kemudian membuat sihir atau yang lainnya, ya. Kemudian, ya, wala majnun, Nabi juga bukan orang gila, ya. Mereka kenal betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang amanah. Nabi juga bukan orang gila, kata-katanya bukan kata-kata orang gila, ya. Dan Nabi bukan penyair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi, kata Allah, kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi syair, dan tidak pantas baginya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian ribu hadis tidak kita dapati Nabi suka bersyair. Padahal Nabi orang Arab, dan orang Arab biasanya pandai bersyair. Apalagi di zaman tersebut, zaman di mana orang-orang berbangga-banggaan dengan syair. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersyair. Hanya didapati dalam sebagian hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, satu. Kemudian juga Nabi pernah berkata,
Allahumma la aisha illa aishal akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Cuma itu ya. Yang lainnya dari sekian perkataan Nabi SAW, Nabi tidak pernah bersyair. Seandainya Nabi bersyair, mereka akan berkata Nabi seorang penyair. Al-Quran ini hanyalah penyair. Dan mereka tahu betul bahwasanya urutan Al-Quran bukan urutan syair. Susunan Al-Quran bukan susunan apa? Syair. Mereka ngerti akan hal ini. Bagaimana mereka menuduh Nabi seorang penyair membuat syair, sementara Al-Quran susunannya bukan susunan apa? Syair. Dan ini yang menakjubkan ya. Biasanya rangkaian kata yang membuat mereka terpesona adalah rangkaian kata berupa syair. Ternyata Al-Quran bukan syair tapi membuat mereka apa? Terpesona. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini mukjizat ya. Mukjizat yang tidak bisa didatangkan oleh manusia. Oleh karenanya Allah menantang seluruh bangsa manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka saling bersatu padu. Tatkala mereka tidak mau mendatangkan Al-Qur'an, Allah mengatakan ya bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Kalau tidak mampu datangkan satu Al-Qur'an, coba datangkan semisal 10 surat saja. Ada-adakanlah, buatlah. Berkumpullah, bikin muktamar, bikin semisal 10 surat dalam Al-Quran. Mereka tidak bakalan mampu. Allah tantang lagi lebih ringan. Fa'tu bi suratim mithlihi. Datangkanlah satu surat. Dan mereka juga tidak mampu. Padahal mereka sangat pakar bahasa Arab. Padahal mereka sangat pakar dalam masalah syair. Namun mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah bersyair waktu beliau masih muda juga, beliau tidak bersyair. Seandainya Nabi pernah bersyair sebelum jadi Nabi, mereka akan tuduh ini hanya sisa-sisa syair. Jadi tuduhan mereka semua ini tidak berdasar, hanya sekedar tuduhan yang mereka keluarkan tanpa ada dalil sama sekali. Nabi bukan dukun, Nabi bukan orang gila, dan Nabi juga bukan penyair. Nabi juga bukan penyair. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Al-Qur'an adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih gambaran sederhana, manusia juga bertingkat-tingkat. Ada seorang alim, ada seorang adib, seorang penyair, dan banyak orang awam. Kita kalau suruh orang awam, mereka 1 juta orang awam berkumpul untuk bisa bikin seperti tulisan seorang adib yang ahli bahasa, mereka tidak bakalan mampu meskipun 1 juta orang awam. Tidak bakalan mampu. Suruh orang awam suruh bikin tulisan seperti tulisannya orang alim, tidak bakalan mampu karena berbeda. Kira-kira demikian gambarannya. Demikian juga manusia kalau disuruh bikin seperti Al-Quran tidak bakalan mampu karena ini firman Allah, sementara ini perkataan manusia. Oleh karenanya di antara mukjizat Al-Quran juga dari sisi mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, dari sisi lafal dan maknanya. Kemarin kita sempat singgung tentang bagaimana surat At-Tur, bagaimana Allah mendatangkan lafal-lafal yang menakjubkan, ya, yang sangat detail. Kemudian makna-makna yang sangat menakjubkan. Oleh karena Al-Quran ini ya luar biasa. Kalau kita baca buku tafsir itu sangat banyak. Ya, kita kumpulkan mungkin ada 100 lebih buku tafsir. Dan satu buku tafsir tidak bisa mencukupkan tafsir yang lainnya. Kita baca buku tafsir selalu ada yang lain yang tidak disebutkan oleh ulama tafsir sebelumnya. Ada rahasia-rahasia makna-makna yang luar biasa yang didapatkan oleh penafsir setelahnya dan setelahnya dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya keajaiban Al-Quran tidak pernah berhenti. Luar biasa keajaiban apa? Al-Quran dari sisi makna. Kemudian juga kata para ulama di antara mukjizat Al-Quran dari susunan ayat-ayatnya, kaitan ayat satu dengan ayat berikutnya, ya, ini juga sisi dari mukjizat Al-Quran. Taib, kata mereka, am yaquluna syairun. Mereka berkata Muhammad adalah seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kami sedang menantikan kapan dia mati. Di suatu saat akan mati. Namanya penyair, manusia akan mati dan mati selesai. Dan mereka berharap sebagaimana ayahnya Abdullah mati muda, semoga Muhammad juga mati muda. Ya, sudah selesai, dia bikin syair mati muda selesai. Kita enggak usah banyak, enggak usah pusing-pusing. Ya. Mereka berharap Rasulullah SAW segera mati. Kata Allah, "Qul tarabbasu." Katakanlah silakan kalian menanti kematian, fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku juga menanti kematian. Kalian menanti kematianku, aku juga menanti kematian apa?
kalian. Dan akhirnya mereka yang mati dalam perang Badar. Mereka yang meninggal tewas dalam perang Badar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza?" Apakah otak mereka, kecerdasan mereka menyuruh mereka untuk melakukan demikian, menyatakan demikian? Orang-orang Arab, orang Quraisy terkenal orang cerdas. Kabilah Quraisy adalah kabilah induk di antara kabilah-kabilah Arab. Orang-orang Arab mengakui kecerdasan orang-orang Quraisy. Ya, makanya Allah singgung mereka. Kalian itu cerdas. Kenapa kecerdasan kalian mengantarkan kalian untuk berkata Muhammad majnun, Muhammad penyair, Muhammad kahin? Itu tidak masuk akal karena kalian orang yang cerdas, kalian orang yang bijak. Ya, tidak mungkin kalian dengan kecerdasan kalian berkesimpulan demikian. Ya. Amhum qaumun tagun, ataukah mereka adalah kaum yang melampaui batas? Yang benar yang kedua. Sebenarnya akal mereka tahu bahwasanya Muhammad itu tidak demikian, bukan penyair. Mereka tahu betul. Mereka tahu Muhammad bukanlah orang gila. Mereka tahu Muhammad bukanlah dukun. Muhammad bukanlah penyair. Akal mereka menunjukkan akan hal tersebut. Mereka orang cerdas. Tapi karena mereka taghun, melampaui batas, hawa nafsu mereka menjadikan mereka akhirnya mengucapkan demikian dalam rangka untuk menyetop, menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bertanya sambil mengajak mereka, "Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza?" Apa kecerdasan kalian menyuruh kalian mengatakan demikian? Enggak masuk akal. Ataukah kalian melampaui batas? Am yaquluna taqawwala? Ataukah apakah mereka berkata Muhammad yang membuat-buat? Ini juga mereka mengatakan Al-Qur'an karangan Muhammad. Muhammad bukan utusan Allah. Ya, mereka meyakini adanya Allah. Tapi mereka memutuskan sanad antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi tidak pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkata taqawwalahu. Al-Qur'an hanyalah buat-buatan siapa? Muhammad. Allah bantah lagi. Jadi surat At-Tur ini membantah hujah-hujahnya orang-orang kaum musyrikin. Ya, bal la yu'minun. Akan tapi mereka tidak beriman. Ya. Kata Allah, "Falyatu bihaditsin mitslihi." Nah, kalau itu karangan Muhammad, dia cuma satu orang bisa bikin Al-Qur'an. Falyatu bihaditsin mitslihi. Kalian kalau gitu kumpul aja bikin seperti Muhammad, selesai urusan. Ya enggak? Kalau Quran karangan Muhammad, dia cuma satu orang bisa bikin Quran. Kalian berapa orang jago-jago bahasa Arab semuanya? Ya udah kalian kumpul bikin semisal Al-Qur'an, intahal maudhu, selesai urusan. In kanu shadiqin, kata Allah, falyatu bihaditsin mithlihi. Kalau memang itu hanya buatan-buatan Muhammad, ya sudah kalian bikin juga seperti yang dibikin oleh Muhammad. Kalau kalian benar-benar jujur dengan tuduhan kalian. Jadi semua ini hanya tuduhan tanpa dalil dan tanpa bukti. Hawa nafsu kalau sudah muncul membuat orang keluar dari kecerdasannya. Ya, hawa nafsu sudah muncul, dia ingin mengikuti hawa nafsunya, dia keluar daripada kebijakannya. Seharusnya dia seorang bijak, seorang cerdas, orang Quraisy, orang hebat, kabilah pilihan. Tapi begitu mereka tidak suka dengan Muhammad SAW, mereka mengucapkan tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, untuk membantah mereka. Ini terus melanjutkan bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Inilah ayat-ayat yang menjadikan Jubair bin Mut'im berkata, "Kada qalbi yatir." Aku mendengar ayat-ayat ini sampai-sampai jantungku terasa terbang, lepas dari dadaku. Saking takjub dengan ayat-ayat ini. Allah mengatakan, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Ya. Dan mereka tidak yakin akan hal tersebut. Mereka tahu bahwasanya langit dan bumi bukan mereka yang ciptakan. Ini, ya, dalil yang sangat kuat tentang tauhid ar-rububiyah, bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya dan mereka tahu akan hal tersebut. Ya, makanya Allah mengatakan balla yuqinun. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan tersebut. Mereka tahu bahwasanya alam semesta ini dan diri mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara tentang kemungkinan. Kemungkinan terjadinya alam semesta ini, di antara alam semesta adalah orang Quraisy itu sendiri. Ya. Kemungkinan pertama,
alam semesta khuliqu min ghairi syai'in. Alam semesta di antaranya orang-orang Quraisy tercipta begitu saja ya, tanpa ada yang menciptakan. Tiba-tiba muncul. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya. Amhumul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini dua kemungkinan yang Allah sebutkan. Ada kemungkinan ketiga yang Allah tidak sebutkan dan itu sudah terpatri dalam diri mereka. Yang ketiga bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam istilah logika mereka sebut dengan as-sabr wa taqsim. Kita sebutkan tentang proses penciptaan alam semesta, ada tiga kemungkinan bagaimana terjadinya alam semesta. Yang di antara alam semesta adalah orang-orang Quraisy. Karena audiens dalam Al-Quran adalah orang Quraisy, maka Allah menjadikan orang-orang Quraisy sebagai sampel, ya, sebagai sampel. Tapi ini dia mewakili alam semesta. Kemungkinan pertama kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in. Kemungkinan. Yang pertama, mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Atau mereka ada, atau alam itu ada tanpa sesuatu, atau tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan yang kedua, ya, amhumul khaliqun, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini dua yang Allah sebutkan. Dan ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin mereka juga menciptakan diri mereka sendiri. Ada kemungkinan ketiga yang tersirat dari dua ini adalah, yang ketiga adalah mereka diciptakan oleh pencipta. Nah, ayat ini am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Ya, kalau ini mengingatkan mereka tentang tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu tidak mungkin kalian diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Kalian tahu akan hal tersebut. Dan kalian tahu kalian tidak mungkin menciptakan diri kalian sendiri. Apalagi kalian menciptakan langit dan bumi, enggak mungkin. Maka kalau dari tiga kemungkinan ini, yang benar cuma kemungkinan berapa ya? Yang ketiga. Ya, ini makanya para ulama mengatakan ini pendalilan tentang tauhid ar-rububiyah, ya. Tauhid rububiyah. Kita sekarang lihat alam semesta sudah ada. Ya, sudah ada ini berarti pasti ada yang mengadakan. Tidak seperti perkataan orang ateis bahwasanya alam terjadi dengan sendirinya. Maka ini suatu yang sangat tidak logis, ya. Bagaimana suatu yang tidak ada tiba-tiba apa? Ada. Dia sendiri tidak ada, kok bisa berubah menjadi suatu yang ada? Mustahil, kecuali ada yang merubah status dia. Bagaimana suatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Makanya Tuhannya orang-orang ateis adalah apa? Kebetulan, semuanya kebetulan. Tadinya tidak ada tiba-tiba ada, yang enggak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada? Kemudian pertama salah. Kemudian kedua, apakah dia menciptakan dirinya sendiri juga tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tersebut dia harus azali. Dia harus azali. Dia tidak boleh didahului dengan sesuatu yang tidak ada kemudian baru ada. Dan dialah Tuhan. Ya. Kalau ternyata dia pun tidak azali, maka tidak pernah ada ciptaan. Karena dia akan berujung pada sesuatu yang tidak ada ujungnya. Seperti kata Nabi SAW, kalau syaitan datang kemudian berkata, siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Maka kita harus mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena secara logika, kalau seandainya Allah juga diciptakan dari sesuatu yang juga diciptakan, maka tidak akan pernah ada penghujungnya dan berarti alam semesta tidak akan pernah ada.
Ya, maka segala sesuatu penciptaan ini harus kembali kepada sesuatu yang harus azali supaya terbukti alam semesta ini ada. Makanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dia adalah azali, ya, tidak pernah didahului dengan tidak ada sejak zaman azali. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus Allah Subhanahu wa taala masih berdalil dengan tauhid ar-rububiyah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Ataukah mereka di sisi mereka ada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki kekayaan orang-orang kafir Quraisy, ya? Apakah mereka, Ibnu Katsir rahimahullah taala, apakah mereka merasa cukup dari apa yang Allah miliki? Ya, apakah mereka tidak perlu dengan bumi Allah? Apakah mereka tidak perlu dengan udara yang Allah ciptakan? Apakah mereka tidak perlu dengan rezeki yang Allah berikan? Mereka tidak miliki itu semua. Mereka tahu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Am humul musaitirun, ataukah mereka yang mengatur seluruhnya? Mereka tidak punya sifat al-qahr. Ya. Ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berbicara tentang rububiyah Allah Subhanahu, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, bukan kalian. Am lahum sullamu yastami'una fih falyati mustami'un bisultanin mubin. Allah kemudian berbicara tentang sifat ulu, sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka punya tangga untuk naik di langit? Ya. Kemudian mereka mendengar pembicaraan tentang hal-hal gaib di langit. Tentu mereka tidak punya tangga untuk mereka tahu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mencuri berita di langit? Kalaupun mereka mencari berita di langit, falyati mustami'un bisultanin mubin. Sang pendengar berita tersebut apakah punya dalil bahwasanya apa yang dibicarakan itu benar-benar kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah tercampur dengan perkataan jin dan syaitan? Dan dua-duanya mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak punya tangga untuk sampai ke langit. Kalaupun sampai ke langit, mereka tidak tahu yang mereka dengarkan itu kabar gaib dari Allah atau bukan. Kemudian Allah membicarakan tentang kesempurnaannya. Ini juga tentang asma wa sifat, bahwasanya Allah adalah Maha Esa, tidak punya anak. Am lahul banatu wa lakumul banun. Apakah Allah punya putri-putri sementara kalian memiliki anak-anak laki-laki? Dan ini juga ya bantahan terhadap mereka. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Esa, Maha Suci dari memiliki punya anak. Allah tidak punya anak, apalagi anaknya perempuan. Dan ini sangat tilka qismatun dhiza. Ini adalah bagian yang tidak adil. Mereka orang-orang musyrikin tidak suka punya anak perempuan, mereka sukanya anak laki-laki. Sementara mereka mengatakan bahwasanya bahwasanya Allah punya anak perempuan. Ya. Jadi dua kesalahan, menuduh Allah punya anak, yang kedua punya Allah anaknya apa? Perempuan. Yang benar Allah Maha Esa. Tauhid rububiyah melazimkan Allah Maha Esa dalam zatnya, demikian juga tauhid asma sifat melazimkan Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya dan zatnya. Setelah itu Allah berfirman lagi, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau wahai Muhammad minta kepada mereka upah sehingga mereka tidak mau beriman? Apa susahnya mereka beriman? Apakah kalau mereka beriman kepada Muhammad harus bayar kepada Muhammad dengan hutang yang memberatkan mereka? Jawabannya tidak ada. Terus kenapa kalian tidak beriman? Tinggal beriman selesai. Apa kalau kalian beriman, kalian harus menanggung hutang yang banyak, menanggung biaya yang memberatkan? Ya. Ini dalil bahwasanya seorang dai mengikuti para rasul, tatkala berdakwah tidak boleh meminta apa? Upah. Tidak boleh meminta upah. Seandainya mereka diberi hadiah, mereka terima. Tapi mereka tidak boleh minta upah, apalagi pasang tarif. Ya. Tidak boleh. Ini tercela. Demikian itu bukanlah kebiasaan para anbiya dan para rasul tatkala menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya Nabi Muhammad SAW dahulu minta upah kepada mereka, maka mereka sangat mudah menolak dakwah Muhammad. Muhammad datang ke sini minta upah. Makanya Allah bantah, am tas'aluhum ajran. Apakah engkau Muhammad minta upah kepada mereka? Jawabannya tidak. Muhammad tidak pernah minta upah kepada mereka. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka punya ilmu gaib di sisi mereka dan mereka menulis apa saja terserah mereka? Apakah mereka punya lauhil mahfuz sehingga mereka bisa rubah konten-kontennya mau begini. Muhammad bukan nabi, ya. Muhammad bakalan mati, ya.
Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Syairun natarabbasu bihi raibal manun. Muhammad adalah seorang penyair yang kami nunggu kematiannya. Maka Allah bantah, apa kalian punya ilmu gaib, tahu Muhammad bakalan mati? Atau kalian yang mati di luar? Ternyata mereka yang mati apa? Di luar. Am yuriduna kaidan? Apakah mereka ingin membuat makar kepada Muhammad? Falladzina kafaru humul makidun. Justru orang kafir mereka yang dibuat makar kepada mereka. Ini juga menunjukkan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka berusaha menyakiti Muhammad, berusaha membunuh Muhammad, tapi sallallahu alaihi wasallam Nabi tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan am lahum ilahun ghairullah. Kesimpulannya, apakah mereka punya sesembahan selain Allah? Tauhid uluhiyah. Jadi Allah sebutkan sebelumnya tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, ya. Kesimpulannya, kalau kalian mengakui rububiyah Allah, kalian mengakui asma sifat Allah, maka melazimkan tidak ada yang disembah kecuali siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan am lahum ilahun ghairullah. Apakah mereka punya sembahan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah berfirman, wa iyyarau kisfan minas sama'i saqitan. Seandainya mereka melihat ada potongan dari langit yang jatuh, dari langit yang luas ini ada sebagian potongannya jatuh menimpa mereka, yaqulun sahabun markum. Mereka tetap tidak akan beriman. Mereka akan berkata ini hanyalah awan yang bertumbuk-tumbuk, padahal azab yang akan turun kepada mereka. Dan ini atas permintaan mereka. Jadi mereka tantang, wahai Muhammad, ya, kalau engkau memang Rasul, turunkan azab kepada kami. Fa asqit alaina kisafan minas sama. Kata mereka, turunkanlah potongan langit menimpa kami kalau kau memang seorang nabi. Tapi kata Allah, tidak usah dibalas, percuma. Tidak usah kau berdoa agar langit turun menimpa mereka. Karena mereka seandainya langit pun turun, mereka tidak akan beriman. Mereka tetap berkata inilah awan yang bertumpuk-tumpuk. Dan itulah mereka orang-orang kafir. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, seandainya lau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kata Allah, seandainya Allah bukakan pintu-pintu langit, kemudian mereka naik sendiri ke atas langit. Karena mereka bilang kalau begitu engkau Rasul, wahai Muhammad, coba biarlah kami naik ke langit. Kami ingin lihat ketemu dengan Allah. Allah kasih Al-Quran kami baca langsung baru kami beriman kepada engkau. Kata Allah, walau fatahna alaihim baban minas sama. Seandainya kami bukakan pintu langit, fadhallu fihi ya'rujun. Kemudian mereka naik. Mereka pun tidak akan beriman. Kata Allah, laqalu innama sukkirat absaruna. Mereka akan berkata kita sedang tersihir. Mata kami tertutup, bal nahnu qaumun mashhurun. Kita sedang disihir oleh Muhammad. Percuma. Dan itulah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang-orang Quraisy, umat-umat Nabi terdahulu. Setiap Nabi melakukan mukjizat, kata mereka penyihir. Ya. Sahirun alim, ini penyihir yang hebat. Seperti yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tis'a ayatin, sampai Allah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat, perkataan mereka cuma satu. Apa? Sahirun alim. Ini penyihir yang handal. Terus gimana? Maka tidak semua omongan mereka didengar. Ya. Mereka mengatakan kalau kamu memang Nabi, buktikan, turunkan azab kepada kami. Allah mengatakan tidak perlu mengikuti perkataan mereka. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya tidak semua permintaan ahlul batil kita turuti. Tidak semua. Ya. Kalau terjadi perdebatan antara ahlus sunnah ahlul bidah atau ahlul batil, ya, ahlul haq dengan ahlul batil, maka tidak semua syubhat mereka harus dibalas, tidak perlu. Tugas kita menyampaikan dengan yang benar, dengan dalil yang kuat. Tidak semua omongan mereka mau kita dengarkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nuruti semua apa yang mereka, habis waktu, kemudian belum tentu kita bisa menjawab semua apa syubhat yang mereka sampaikan. Yang jelas, seandainya otak kita tidak mampu menjawab syubhat mereka, belum tentu kita bisa jawab syubhat mereka. Maka kritikan yang datang kepada Ahlus Sunnah jauh lebih sedikit dibandingkan kritikan atas akidah mereka. Lebih tidak masuk akal lagi. Misalnya kita bicara tentang masalah Al-Qadar, masalah takdir. Kita akan terjebak dengan ada nama manhaj Jabariyah, dengan manhaj Qadariyah, dengan manhaj Ahlus-Sunnah. Dalam sebagian poin kita untuk menjelaskan manhaj Ahlus-Sunnah kepada Jabariyah dan Qadariyah yang masuk akal mereka terkadang tidak bisa. Karena ada poin yang kita mentok di situ, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka tidak mau beriman kecuali mereka membongkar rahasia tersebut. Rahasia tidak akan terbuka. Kita hanya mampu menjelaskan sampai pada poin tersebut. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Kalau disebut tentang takdir maka berhentilah. Ada poin maksimal, tidak bisa kita melewati batas tersebut. Yang menurut Qadariyah tidak masuk akal apa yang disampaikan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di antara bantahannya, taib kita enggak bisa jelaskan kepada ente secara akal. Menurut akal ente tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Tetapi akidah kalian lebih tidak masuk akal lagi. Akidah kalian lebih lagi tidak masuk akal. Bertentangan dengan dalil-dalil dan tidak masuk akal. Dan ini mengkritiki Allah sebagai Tuhan. Ini contoh maksud saya, tidak semua syubhat bisa kita jawab. Tugas kita adalah menyampaikan al-haq, mereka sampaikan syubhat, kalau kita bisa jawab, kalau enggak jangan pedulikan. Oleh karenanya tatkala orang kafir Quraisy minta permintaan sebagai syarat mereka beriman, apakah Allah turuti? Allah enggak turuti. Tidak semua permintaan mereka harus dituruti. Tidak beriman ya sudah. Karena seandainya kalau dikasih tahu pun mereka tidak akan beriman. Ini makanya di antara salah dalam membantah al-bid'ah mengikuti semua keinginan mereka. Mereka mau kita ikuti, tidak perlu. Tidak perlu. Itu bukan manhaj para ulama. Ulama tidak seluruhnya sibuk dengan seperti tugas mereka menyampaikan al-haq, setelah itu mereka berjalan. Yang beriman, yang tidak beriman silakan. Mengikuti syubhatnya orang liberal sampai kapan? Mengikuti syubhatnya ahlul batil sampai kapan? Tidak perlu. Ya. Tetapi seandainya ada hal yang mungkin tidak bisa kita jelaskan, mereka lebih tidak masuk akal lagi. Ya. Dan itu sudah cukup membandingkan kita mana yang benar. Dan itu terjadi juga misalnya kita dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih terkadang ada khilaf 4 pendapat. Semua pendapat ada dalilnya. Tapi kita kemudian melakukan sabar wa taksim, kita pilih 1, 2, 3, 4. Ini kritikannya lebih banyak daripada ini. Berarti ini lebih mendekati kepada kebenaran. Tidak semua perkara qat'iyat. Terkadang perkara dhanniyat. Ya. Tetapi ini dhann ar-rajih lebih kuat karena kritikan yang mengenai ini lebih sedikit dibandingkan dalil-dalil dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Bingung antum ya? Ya udah lewati aja. Taib. Kita lanjutkan. Fadharhum, kata Allah, biarkan mereka sudah. Biarin mereka mau bilang ini, bilang anu, biarin. Tugas kau menyampaikan kebenaran. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Biarkan mereka bangga-bangga dengan dalil mereka, dengan tuntutan mereka, biarin aja. Sampai mereka bertemu dengan hari di mana mereka akan mati, yaitu pada hari kiamat kelak. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Apakah mereka mati di perang Badar atau mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengerikan, ya. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Hari di mana ya bahwasanya makar mereka tidak berguna sama sekali terhadap mereka. Wa inna lil ladzina zalamu wa hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, ya, tidak bermanfaat makar mereka dan mereka tidak bakalan ditolong. Setelah itu Allah mengatakan wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik. Sungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan adab sebelum itu. Itu adab sebelum hari kiamat, ada adab sebelumnya. Apakah itu adab dalam alam barzah atau adab yang menimpa mereka dalam perang Badar? Ingat, ini surat Makkiyah. Ayat ini turun didengar oleh Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Didengar oleh mereka. Allah mengatakan wa inna lil ladzina zalamu. Sungguhnya orang zalim, orang musyrikin, karena kezaliman maksudnya apa? Syirik. Wa innal ladzina zalamu adzaban duna dzalik. Mereka akan dapat adab sebelum adab yang tadi kita sebutkan tentang di neraka jahanam. Ada adab sebelumnya. Adab sebelumnya itu bisa jadi adalah alam barzah, bisa jadi adab maksudnya di dunia mereka disiksa sebelum masuk dalam neraka jahanam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah wahai Muhammad dengan hukum kami. Kata para ulama dua, yaitu hukum syar'i dengan hukum kauni. Hukum syar'i maksudnya tegarlah engkau dalam berdakwah. Tugasmu sebagai seorang rasul, sampaikanlah kebenaran, jangan ikut mereka, jangan mudahana, jangan menyenangkan hati mereka, sampaikan al-haq. Meskipun mereka tidak suka, kau sabar dalam hal tersebut. Sabar dalam menyampaikan kebenaran. Jangan kau rubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ikuti kemauan mereka, ya. Dan Allah akan kokohkan engkau. Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh kau akan condong kepada mereka. Maka Allah suruh Nabi untuk bersabar. Dan juga al-hukum al-kauni. Nabi disuruh sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada Nabi, di mana Nabi dicela, di mana Nabi dihina, di mana Nabi diusir, sabar wahai Muhammad.
sabar dengan dalam menjalankan risalah Allah, sabar dengan takdirmu tatkala kau ditakdirkan seperti itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka bi ayunina. Fa di sini untuk menunjukkan sebab kenapa kau bersabar, harus bersabar wahai Muhammad, fa innaka bi ayunina, karena engkau di bawah penglihatan kami. Engkau berada di bawah, di atas apa? Mata kami. Ayunina maksudnya mata kami. Di sini ya, kalau antum buka buku tafsir hampir seluruhnya dikatakan bimar'an minna, yaitu engkau dalam pengawasan kami, dalam penglihatan kami, dalam perhatian kami. Makna-makna ahlu tafsir, ya baik Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya, mereka menafsirkan bi ayunina, semuanya engkau dengan mata-mata kami, dengan mata kami maksudnya dengan pengawasan kami, dengan penglihatan kami. Dan ini namanya tafsir bil lazim. Tafsir bil lazim. Tafsir dengan kelaziman, bukan berarti Ibnu Katsir menolak sifat mata. Bukan berarti At-Tabari menolak sifat mata, tapi mereka menafsirkan dengan kelaziman. Baik, saya akan jelaskan sedikit ya. Ini sudah ya? Tafsir sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah ada 3 kemungkinan ya. Tafsir bisa dengan, ini sudah pernah saya jelaskan tentang semua sifat, tapi tidak saya ulangi lagi. Bisa dengan namanya bil mutabaqah. Bisa namanya dengan bit tadammun. Bisa dengan namanya bil lazim. Ini dengan kesesuaian, dengan kandungan, dengan kelaziman. Contoh saya sebutkan nama Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya apa? Pencipta. Nah, pencipta kalau kita tafsirkan secara bil mutabaqah ya, maksudnya mencakup zat Allah dan sifat al-khalq. Mencakup zat Allah dan sifatul khalq. Saya kasih sederhana seperti rumah. Kalau saya bilang lafal rumah, rumah itu mencakup rumah, ruang tamunya, kamar-kamarnya, atapnya. Itu namanya saya tafsirkan rumah dengan al-mutabaqah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz Firanda, apa itu rumah? Rumah itu adalah suatu tempat tinggal yang terdiri atas kamar, kemudian ruang tamu, atap, itu namanya rumah. Itu namanya saya menafsirkan dengan al-mutabaqah, persis sesuai dengan yang ada. Tapi kalau saya tafsirkan dengan sebagian daripada isi rumah, saya bilang rumah itu yang ada ruang tamunya, itu namanya tafsir dengan kandungan. Tafsir dengan sebagian dari yang ditunjukkan oleh lafal tersebut. Saya ulangi. Kalau saya bilang rumah, secara umum rumah itu adalah suatu tempat tinggal yang mencakup apa? Ruang tamu, kamar tidur, ada atapnya, itu namanya apa? Rumah. Itu namanya tafsir dengan mutabaqah, sesuai dengan kondisi rumah tersebut. Kalau saya tafsirkan, apa maksud rumah? Rumah itu ada ruang tamunya, itu namanya rumah. Itu berarti saya tafsirkan dengan sebagian daripada ajza al-bait, bagian dari parsial dari bagian-bagian rumah. Maka namanya tafsir dengan tadammun. Tapi kalau saya bilang rumah itu adalah yang membangunnya. Rumah itu menunjukkan ada yang membangunnya, itu namanya dengan kelaziman. Pembangun rumah bukan dari rumah. Tapi rumah itu enggak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang membangunnya. Paham? Itu namanya tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan kelaziman. Kalau kita terapkan pada sifat al-khaliq misalnya, kita katakan bil mutabaqah, maka kata al-khaliq, nama Allah al-khaliq, maknanya adalah ada zat Allah dan ada sifat apa? Al-khalq. Tapi kalau kita artikan al-khaliq dengan tadammun, kita mengatakan cuma zat Allah, al-khaliq menunjukkan zat Allah. Berarti tafsir dengan apa? Tadammun, dengan kandungan. Kita hanya menyebutkan salah satu daripada bagiannya. Paham? Kayaknya sedikit yang paham ya. Nah, kalau saya bilang misalnya tadammun, maka kita tafsirkan al-khaliq dengan apa? Zat saja. Atau kita tafsirkan dengan apa? Sifat pencipta saja. Maka itu disebut dengan apa? Tadammun. Nah, kalau saya tafsirkan dengan kelaziman, saya tafsirkan dengan hal lain di luar daripada kata al-khaliq. Di antaranya saya bilang, kalau
Allah Al-Khaliq berarti Allah punya sifat ilmu. Kalau Allah Al-Khaliq berarti Allah punya sifat kudrah. Kata Khaliq tidak mewakili kudrah. Kata Al-Khalq tidak mewakili al-ilm. Tetapi secara kelaziman orang yang atau zat yang mencipta dia pasti punya ilmu dan pasti punya apa? Kudrah, punya kemampuan. Makanya Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan tahu ilmunya, punya ilmu? Allah berfirman juga tentang kudrah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi juga yang 7 lapis. Agar kalian tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti penciptaan melazimkan apa? Kudrah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan penciptaan juga melazimkan sifat apa? Ilmu. Maka kalau saya tafsirkan Al-Khaliq, saya katakan Al-Khaliq sama dengan atau sifatul khalq. Al-Khalq sama dengan Al-Qudrah dan al-ilmu, maka ini tafsir dengan apa? Tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan kelaziman. Seperti rumah berarti ada yang membuat rumah. Manusia bukan rumah, tetapi rumah itu menunjukkan ada yang membuatnya. Kita menafsirkan dan sesuatu di luar daripada lafal tersebut. Sampai sini paham? Paham ya? Yakin? Taib. Sekarang kita bicara tentang bi'ayunina. Bi'ayunina. Lafal Al-Quran bi'ayunina fa innaka bi'ayuna. Wahai Muhammad, sabarlah. Sabar dengan berdakwah, sabar dengan kondisi yang menimpamu. Jangan kau khawatir, fa innaka, sungguhnya engkau bi'ayuna, di mata-mata kami. Ternyata kita dapati para ahli tafsir waktu menafsirkan ini seperti Ibnu Katsir yang dikenal dengan para penafsir salaf. Ya, seperti At-Tabari, mereka nafsirkan bimar'an minna, bikala'in minna, dengan pengawasan kami, dengan perhatian kami. Bukan berarti mereka menolak sifat mata, tapi mereka menafsirkan, nah kalau Allah melihat berarti Allah akan mengawasi. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala waktu Allah dalam surat Thaha, Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sungguhnya ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang halus, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut kepada Allah. Qala innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Fir'aun dan Musa dan Harun ketakutan. Musa dan Harun alaihi wasallam berkata, kami takut ya Allah, kami takut, innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha, dia akan berbuat kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, jangan takut. Innani asma'u wa ara. Sungguhnya aku mendengar dan aku apa? Melihat. Kelaziman dari mendengar dan melihat berarti apa? Allah akan menjaga, paham? Maka kalau ada yang menafsirkan, Allah mengatakan, jangan kau khawatir karena aku melihat dan mendengar engkau. Maksudnya apa? Aku akan menjaga kalian. Karena mendengar dan melihat melazimkan menjaga Nabi Musa dan Harun. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Dari mana kita tahu seorang ini sedang mentakwil atau sedang menafsirkan dengan kelaziman? Karena ada dua kemungkinan. Antum kalau buka ayat ini, bi'ayunina, antum dapati penafsir salaf menafsirkan dengan sungguhnya engkau di bawah pengawasan kami. Antum mendapati juga ahlul bidah yang menafsirkan juga sama. Dari mana kita bisa bedakan ini sunnah sedang menafsirkan, ini atas manhaj salaf sedang menafsirkan dengan kelaziman, dan ini benar-benar mentakwil sejak awal? Maka dilihat daripada kondisi orang tersebut, sirahnya bagaimana dalam menghadapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, At-Tabari, ya, ternyata dia menetapkan sifat mata. Contoh, At-Tabari rahimahullah tatkala bicara tentang sifat tangan, ya, bal yadahu mabsutatani, kata dia, kata Allah, bahwa kedua tangan kami terbentang. Maka Imam At-Tabari berkata maksudnya jud wa karam, yaitu Allah Maha Dermawan. Orang yang melihat tafsiran ini menyangka At-Tabari sedang mentakwil. Padahal dalam ayat yang lain waktu At-Tabari sedang membahas firman Allah, ya, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? At-Tabari menyebutkan syubhat dan dia bantah, dia mengatakan yang benar Allah punya dua tangan. Tapi dalam ayat yang lain dia menafsirkan dua tangan dengan kedermawanan, dia sebutkan karena orang-orang tatkala berbuat kebaikan mereka berbuat baik dengan tangan-tangan mereka. Maka Allah menggunakan metode ini. Tapi bukan dia menolak sifat tangan. Paham?
Tetapi kelaziman daripada kedua tangan Allah terbentang, berarti Allah itu maha dermawan. Ini namanya tafsir dengan apa? Dengan kelaziman. Tapi kalau antum buka orang-orang Asy'ariyah misalnya, mereka menafsirkan sama, ini maksudnya kedermawanan, tapi mereka menolak sifat apa? Tangan. Paham? Paham tidak? Nah, sekarang kita masuk pada sesuatu yang tersebar viral di internet tentang perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini sudah? Sudah belum? Al-Imam Al-Bukhari waktu datang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halik illa wajhah." Akhir surat Al-Qasas, kata Allah semuanya binasa kecuali wajah Allah. Kata Imam Al-Bukhari, "Illa mulkahu." Begini tulisannya, mim lam kaf ha. Ada yang baca mulkahu. Apakah benar pembacaan tersebut? Kata mereka, lihat Imam Bukhari mentakwil, dia mengatakan semua binasa kecuali wajah Allah, katanya kecuali kekuasaan apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari mentakwil. Mereka ingin mengesankan bahwa Imam Bukhari berada di atas manhaj mereka. Tapi kita bilang tunggu dulu. Imam Bukhari ma'ruf di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menetapkan sifat suara yang kalian tolak dalam kitab Khalqu Afalil Ibad. Imam Bukhari mengatakan Allah punya suara tidak sama dengan suara makhluk. Sementara kalian menolak sifat suara, kata kalian Allah tidak berbicara dengan apa? Suara. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya ada kitab judul Rad al-Jahmiyah dalam sebagian riwayat, bantahan terhadap Jahmiyah. Di situ Imam Bukhari menyebutkan dalil-dalil yang ditolak oleh Jahmiyah. Di antaranya Imam Bukhari menyebut tentang ayat-ayat yang berkaitan sifatul ulu. Ya. Ta'ruju ilaihi apa? Ar-ruh. Bahwasanya ar-ruh naik kepada ilahi yas'adul kalimut thayyib. Dia sebutkan ayat-ayat tentang sifatul ulu. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tentang malaikat, ya. Bahwasanya malaikat naik ke langit melapor kepada Allah. Intinya dia menetapkan sifat al-ulu, maha tinggi Allah. Imam Bukhari juga menetapkan sifat tangan. Dia sebutkan ayat tentang tangan, kemudian disebutkan hadis-hadis tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga menetapkan sifat mata. Dia menyebutkan tentang ayat tentang mata, kemudian dia bawakan hadis tentang Dajjal, inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'warul ainil yumna. Sungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jadi Imam Bukhari menetapkan sifat-sifat sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tatkala dia dalam Sahih Bukhari menyebutkan ini, kullu syai'in halikun ila wajah, ya, maka mereka bilang Bukhari mentakwil tidak benar. Tidak benar. Jadi Imam Bukhari berkata, kullu syai'in illa wajah illa mulkahu. Kemudian Imam Bukhari berkata, wa yuqal illa ma urida bihi wajh. Di sini Imam Bukhari waktu menafsirkan ayat ini, dia menyebutkan dua tafsiran. Pertama illa mulkahu atau illa malikuhu, yang kedua illa ma urida bihi wajhuhu. Ini tafsiran ayat ini, semuanya binasa kecuali zat Allah dan kecuali amal soleh yang ikhlas. Amal soleh yang ikhlas. Kalau antum buka tafsir At-Tabari, antum untuk tahu apa tafsir suatu ayat, lihat At-Tabari. At-Tabari akan menyebutkan beberapa pendapat. Tatkala At-Tabari menafsirkan ayat ini, dia menyebutkan tafsiran salaf cuma dua. Pertama, wajah ditafsirkan dengan zat. Yang kedua, wajah ditafsirkan dengan amal soleh, yang orang beramal soleh berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat An-Nasafi, jadi Imam Bukhari itu, Sahih Bukhari diriwayatkan oleh beberapa periwayat. Di antaranya dalam riwayat Nasafi, perawi namanya Nasafi meriwayatkan dari Imam Bukhari, dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam sebagian riwayat Imam Bukhari berkata, kullu syai'in halikun ila wajah. Kemudian di sini beliau berkata, wa qala Ma'mar illa mim lam kaf ha. Wa qala Ma'mar. Ma'mar siapa sini? Ma'mar sini ternyata namanya Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna. Dia punya buku judulnya Majazul Quran. Antum buka buku tersebut dan sudah dicetak. Tatkala Ma'mar ibn Musanna menafsirkan ayat ini, dia berkata, kullu syai'in halikun ila wajh ay illa huwa. Kata Ma'mar dalam bukunya kitab Majazul Quran. Wa qala Ma'mar, kita cek langsung. Kata beliau illa huwa.
Dan ini salah satu tafsiran salaf, bahwasanya wajah ditafsirkan dengan apa? Dengan zat. Wajah ditafsirkan dengan apa? Zat. Ini ya tafsir dengan kelaziman. Karena wajah itu melazimkan ada pemilik wajah, yaitu zat Allah. Paham? Jadi yang benar dibaca bukan illa mulkahu, tapi illa malikuhu. Kecuali sang pemilik wajah tidak akan binasa. Jadi Al-Imam Al-Bukhari tidak sedang mentakwil, tapi dia menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Karena kalau wajah ditafsirkan semua binasa kecuali wajahnya, maksudnya kecuali kerajaannya, maka tidak ada yang binasa. Karena alam semesta ini kerajaan Allah, bukan? Bumi kerajaan Allah, bukan? Manusia termasuk mulku Allah, bukan? Ya kalau gitu siapa yang binasa? Dan itu tafsir yang ngawur. Kalau kita baca semua binasa kecuali kerajaan Allah, berarti enggak ada yang binasa, karena kita semua ini ya tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua alam semesta ini dalam kerajaan apa? Allah. Milik siapa? Allah. Jadi yang benar dibaca illa malikahu, semua binasa kecuali wajahnya, kecuali pemilik wajah tersebut, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Majazul Quran karangan Ma'mar bin Musanna dia mengatakan illa huwa. Jadi maksud Imam Bukhari dengan illa mulkahu yaitu illa apa? Huwa. Karena dia menukil perkataan Ma'mar. Dan antum kalau cek di bukunya Ma'mar bin Musanna illa huwa. Dari sini Imam Bukhari sedang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir bil lazim. Paham? Tafsir dengan kelaziman. Dan itu salah satu dari dua tafsir terhadap ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, saya bacakan perkataan Ibnu Katsir, ya. Tatkala menafsirkan ayat ini beliau berkata, fulan yar'ahul malik. Fulan sedang yar'ahul malik bi'ain. Ini kalimat orang Arab. Si fulan sedang diperhatikan oleh raja dengan penglihatannya, dengan matanya. Ya. Wa hadhil ayah, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini yambaghi an yuqarriruha kullu mu'min fi nafsihi. Setiap mukmin harus menanamkan ini dalam dirinya. Fa innaha tafsahu madhayiqad dunya, karena itu akan membuka kesulitan-kesulitan dunia. Kalau antum beriman, antum tahu Allah sedang mengawasi antum. Antum tahu Allah sedang melihat antum, antum akan tenang. Sudah, Allah tahu saya. Allah tahu apa yang sedang saya lakukan. Yang penting saya beribadah, meminta kepada Allah. Allah sedang lihat saya sedang berdoa. Allah sedang lihat saya sedang menghadapi kesulitan. Fa innaka bi'ayunina, sungguh Allah sedang mengawasimu. Dan kalau mengawasimu pasti Allah berikan jalan yang terbaik. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini harus masuk dalam hati setiap apa? Mukmin. Kalau dia beriman kepada Allah, dia harus yakin dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melalaikan dia, tapi Allah sedang mengawasi dia secara khusus karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berkata kepada nabinya, fa innaka bi a'yunina. Jangan kau khawatir Muhammad, sabarlah, sungguhnya kau di bawah penglihatan kami. Kemudian akhir ayat kata Allah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah engkau kepada Rabbmu tatkala kau bangkit. Bangkit di sini ya ditafsirkan secara umum karena Allah tidak menjelaskan tatkala bangkit mau kemana. Tatkala bangun mau kemana. Maka sebagian ulama mengatakan tatkala bangkit hendak salat. Seperti kalau kita mau salat kita baca doa istiftah apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Kita bertasbih tatkala mau salat. Ya, mereka tafsirkan dengan doa iftitah tatkala hendak salat karena dibuka dengan subhana. Ini menerapkan ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya hina taqum, tatkala engkau bangun dari majelismu. Tatkala kita duduk ngobrol, ketawa ketiwi, kita ke sana ke sini, ada kata-kata yang mungkin haram, maka seorang dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penerapan ayat ini. Bertasbihlah tatkala kau bangkit, itu bangkit dari majelismu. Jangan lupa baca doa kafaratul majlis yang dibuka dengan tasbih. Ada lagi yang mengatakan tatkala kau bangun itu tatkala kau terjaga dalam tidurmu. Man ta'ara, barang siapa yang kebangun di malam hari, kemudian dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau dia beristighfar maka Allah akan ampuni, kalau dia berdoa maka akan dikabulkan. Ini sunnah juga. Kalau kita terjaga di malam hari jam 1 malam, jam 2 malam, segera kita bertasbih kepada Allah dengan membuka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita istighfar Allah ampuni. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ini di antara tafsir daripada ayat ini. Bertasbih tatkala takum, kau bangun hendak salat, bertasbih tatkala kau bangun dari majelis. Majelismu apakah majelis ilmu atau majelis ngobrol, jangan lupa baca doa kafaratul majelis. Kemudian jangan lupa tatkala kau terjaga di malam hari terbangun dari tidurmu juga baca subhanallah. Wa minal laili fasabbihu, dan di malam hari bertasbihlah. Salat malamlah. Wa idbaron nujum, tatkala bintang-bintang pergi, yaitu tatkala waktu subuh, jangan lupa bertasbih, maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Di sini dalil bahwasanya wahai Muhammad, kalau kau susah, sabarlah, sungguhnya kau diawasi oleh kami. Kalau kau susah, maka perbanyaklah tasbih. Dan itu dalam ayat banyak. Allah menyuruh Nabi kalau gelisah, kalau susah, ya, seperti firman Allah, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Sungguh kami tahu hatimu sangat sempit wahai Muhammad akibat apa yang mereka katakan. Mereka tuduh engkau orang gila, pendusta, penyair dan yang lainnya. Apa solusinya? Maka bertasbihlah dan sujudlah. Bertasbihlah dan sujud. Nah, jadi seorang kalau dalam kondisi susah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertasbih dan salat. Di antaranya wa idbarun nujum, yaitu salatlah tatkala bintang-bintang pada tenggelam, yaitu di waktu subuh, salatlah 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Salat sunnah qabliyah subuh. Allah taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Tidak usah ada tanya jawab ya. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.